Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma afdan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sekalian, kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari kita. Dan hari ini kita akan mengambil hadis yang ke-520. Ini bab tentang babul mar'ah tatrah anil musalli syai'an minal adha. Ini kisahnya tentang Rasulullah SAW salat di sekitar Ka'bah lalu dilempar kotoran oleh orang Quraisy. Jadi kalau orang sholat dikenakan najis oleh orang lain maka sholatnya tidak batal. Kita lagi sholat nih, ada yang melempar apa atau ada yang menyentuhkan apa atau ada yang mengganggu apa najis, maka sholat kita tidak batal. Buktinya Pak, Rasul melanjutkan sholatnya sampai selesai, menjelaskan bahwa orang yang dikenai najis ketika sholatnya tidak batal, ya, sebagaimana yang dicatat dalam Sahih Bukhari. Hadisnya saya akan bacakan dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW qaimun yusalli indal Ka'bah. Rasulullah SAW pernah sholat di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Wa jamu Quraisyin fi majalisihim. Nah, di sekitar Ka'bah itu ada sekelompok pemuka Quraisy, jamu Quraisy. Ya, ada dengkot-dengkot Quraisy biasa ngumpul di balai RW kan biasa. Bahasa orang nama. Nongkrong ya. Balai RW ada dekat Ka'bah. Dekat Ka'bah balai RW di majalisihim. Idz qala qailun minhum, lalu ada orang di antara mereka mengusulkan, ala tanduruna ila hadzal murai. Lihat si Muhammad yang sok-sokan itu. Nah, itu bahasa sok-sokan. Murai tinggal itu sok-sokan. Sok alim. Al-murai ingin dipandang, sok-sokan, sok alim. Jadi sudah ada Pak model-model omongan begitu, modusnya sudah ada zaman dulu. Sudah ada begitu, ngumpul di majelis tertentu, di tempat tongkrongan, di balai-balai tertentu, balai RW, balai RT, balai desa segala rupa. Lalu lihat orang ke masjid, tinggal itu asyhan, sosokan, soalim juga, setan. Itu ada fakta Pak di kita. Orang kalau ngumpul di balai desa, ada yang lewat ke masjid, suka digituin. Di percinkan air matanya dipercingkan gitu. Tinggal ke masjid. Itu sama. Jadi modus-modus seperti itu, kelakuan seperti itu sudah ada zaman dulu. Para pembesar, para pemuka suatu kaum melihat orang yang soleh, melihat orang yang alim, melihat orang yang beragama religius itu membersihkan mata gitu. Dan mengatakan, undur, lihat itu. Si soalim, si ustadz tinggal itu. Segala rupa lah sebutan nanti gitu kan, dan lain sebagainya. Ala tandurun ila hadzal murai. Ayyukum yaqumu ila juduri ali fulan. Lamnya nggak kelihatan, justru ali fulan. Kata mereka, coba di antara kalian suruh seseorang ngambil ke kandang Bani Fulan, cari kotoran di situ, dan cari model usus-usus jeroan gitulah. Jadi daging yang dikirim ke pasar itunya dagingnya itu
kotoran itu ambil jeroan segala rupanya tuh masih berdarah getih itu diambil cenah. Fayamadu ila farasiha wa damiha. Lalu orang itu membawa farasiha, podolnya, podol, faros, wa damiha, darahnya. Namanya juga untuk menghinakan kan, sekali dibawa darahnya, kemudian kotorannya, wasalah fayaji'u bihi summa yumhiluhu hatta idza sajada. Lalu di antara mereka itu menunggu. Jadi ada orang yang disuruh. Jadi si pemuka ini enggak ngerjain, tapi nyuruh orang gitu. Dalam riwayat lain asqahum, orang yang paling sengsara di antara mereka, yang mau disuruh ngambil itu gitu. Sampai hadis menyebutnya itu orang paling sengsara sedunia itu. Pang bodoh-bodoh jelema, pang belegu-belegu jelema, pang sengsarana eta jelema eta. Disuruh ke pemuka Quraisy sina ngambil kotoran dan getih jajaruan onta. Dibawa ke Ka'bah. Ditunggu sampai Rasul bersujud sajadah. Wada'ahu baina katwayhi, lalu diletakkanlah si kotoran itu di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famba'asa ashqahum falamma sajada Rasulullah wada'ahu baina katwayhi wa thabata Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Rasul tetap bersujud ketika diletakkan kotoran unta itu, tetap bersujud. Fadhahiku, mereka menertawakan. Hatta mala ba'duhum ila ba'din min ad-dhahik fantalaqa muntaliqun. Mereka tertawa-tawa ketika seseorang yang disuruh bawa kotoran itu meletakkan di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syariat ini Pak dibela dengan segala rupa sama Rasul sallallahu. Agama sampai ke kita ini dibela segala rupa, tapi kalau Rasul sujud ditamplokkan kepada onta dan kotoran onta. Dengan usus onta, darah onta ditamplokeun ka Rasul sallallahu. Sampai ke orang agama, ke urang mah leha-leha saja. Waktunya belajar agama leos-leos saja. Waktunya kita mengaji ilmu agama leos-leos saja. Dan itu kekurang pahaman dan kekurang ngertian kita, kekurang apresiasi kita kepada sejarah Islam itu sendiri. Betapa ilmu datang kepada kita dengan beratnya, dengan susahnya, dengan Rasulullah SAW sampai terjadi pada beliau sesuatu yang bahkan kalau kita pun tidak terima seperti itu. Fadhahiku hatta ma ba'duhum ila ba'din min ad-dhahiki fantalaqa muntaliqun ila Fatimah. Lalu ada orang melihat di sekitar Ka'bah dan melaporkannya kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi itu tadi hukumnya kita peroleh. Rasul ketika diletakkan kotoran dan usus, darah segala macam di pundak Nabi sabata, tetap diam dalam sujudnya, tidak membatalkan sholatnya. Itu artinya kalau kotoran dilemparkan oleh orang lain, dikenakan oleh orang lain, itu tidak membatalkan sholat kita. Lalu Fatimah itu dikabari oleh seseorang, di sini sebutkan namanya Wahya Juwairiyah, disebutkan dilaporkan oleh Juwairiyah kepada putrinya Tas'a, ya, kepada putrinya dilaporkan bahwa Rasulullah ayah Anda, ya, itu diperlakukan tidak manusiawi oleh orang Quraisy, oleh pemusyrik Quraisy. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau sallallahu salat selesai, qala Allahumma 'alaika bi Quraisy. Itu Rasul berdoa untuk kehancuran orang Quraisy. Doanya sederhana, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan orang Quraisy. Kalau alaika dengan bi itu doa kehancuran. Allahumma alaika bi, sebutkan itu siapa objeknya. Itu doa kehancuran. Allahumma alaika bil yahud, itu artinya ya Allah hancurkan orang-orang Yahudi yang jahat, ya. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang-orang Quraisy. Sederhana doanya. Allahumma alaika bi, sebutkan objeknya. Tapi udah sembarangan. Dibacakan doa itu kabaturan gitu. Allahumma alaika bihi, ya Allah hancurkan dia. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, sampai 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy,
ya Allah hancurkan itu orang-orang Quraisy, binasakan orang-orang Quraisy, hancurkan orang-orang Quraisy. Tapi yang maksud oleh beliau bukan Quraisy secara keseluruhan, orang-orang Quraisy yang melakukan perbuatan itu. Dan akhirnya sama kemudian beliau menyebutkan nama-namanya secara spesifik. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, Abu Jahal. Allahumma wa Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, dua saudara itu ya. Wal Walid ibnu Utbah dan Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Utbah bin Abi Mu'ayyid, wa Umarah bin Walid. Itu semuanya mati di perang Badar. Yang didoakan Nabi semuanya mati di perang Badar. Hancurkan itu bahasa itunya apa? Allahumma alaika bi alaika nabinya. Alaika nabi. Nah, alaika bi. Semua yang disebut oleh Nabi hancur mati di perang Badar. Abu Jahal mati kan, kemudian Rabi'ah mati, kemudian Walid mati semua itu. Umayyah bin Khalaf juga mati semua. Jadi kita ini sebenarnya boleh mendoakan orang-orang zalim dengan kehancuran. Boleh, apalagi di orang-orang kafir. Kita ini boleh mendoakan kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang kafir. Jadi doanya pilihan, mau doain hidayah mah enggak, mau doain kehancuran juga boleh. Namanya juga doa. Ya kan? Kalau masih sayang, masih berharap, doakan hidayah, tafadhol silakan. Tapi kalau sudah model begitu, sudah melakukan kezaliman, itu doanya bukan lagi hidayah, hancurkan. Dia ya tahu Allahumma damar atau damir? Damir. Damir. Allahumma damir adaka ad-din. Allahumma ahlikal kafarata wal musyrikin. Allahumma syattid syamlahum wa zaljid aqdamahum, dan seterusnya. Itu doa kehancuran. Tapi yang paling ringkas doa ini yang diajak oleh Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Lalu diabsen orangnya. Amr bin Hisham, nama lain dari Abu Jahal. Kemudian ada Utbah bin Rabi'ah, ada Mughirah bin Syu'bah, apa ini? Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah itu adik kakak, itu saudara. Umayyah bin Khalaf, kemudian Al-Walid bin Utbah, semuanya itu mati di Badar. Qala Abdullahi fawallah, periwayat hadis ini mengatakan, demi Allah, laqad ra'aituhum, aku melihat semua tadi nama yang disebutkan Nabi di dalam doanya itu setelah sholat, sor'a, sakratul maut. Apa sor'a itu? Kalau sapi mah ketika dibunuh itu gugulimpangan gitu. Gugulimpangan di medan Badar itu sor'a, ya, mati semua. Ya. Bergelimpangan. Yauma Badrin, di hari Badar, summa suhibu ilal qalib, dan seterusnya. Qalbi Badar, summa qala sallam wa udbi ashabul qalibi laknatan. Jadi mereka itu selain mati di medan Badar juga diikutkan laknat Allah kepada mereka. Wah, luar biasa ya. Tapi Nabi SAW mendoakan orang-orang yang menzaliminya. Menzalimi orang sholat berarti kan ini konteksnya, ya kan? Menzalimi Rasul, menzalimi orang sholat. Rasul sholat diganggu, dihinakan. Ya Rasul berdoa kepada Allah. Doanya bukan doa lagi hidayah. Kalau orang sudah mengganggu orang sholat, mengganggu orang beribadah, mengganggu orang beragama, doanya bukan hidayah lagi. Kalau dianya biasa-biasa saja, dianya lurus-lurus saja, kita doakan Allahumma hdihi, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan dia kecenderungan kepada Islam dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menzalimi, kalau sudah berbuat mengganggu orang sholat, mencelakai umat, mencelakai orang sholat, orang ibadah, maka doa Nabi berubah, bukan lagi Allahumma hdihi, tapi Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah hancurkan itu orang-orang Quraisy, binasakan itu orang-orang Quraisy, lumat itu orang-orang Quraisy, habiskan. Setelah itu disebutkan namanya, ada Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, kemudian Umayyah bin Khalaf, semuanya mati di Badar. Dan Rasul mengatakan mereka semua terkena laknat.
Mereka semua terkena laknat. Dan kata perawi hadis ini, demi Allah aku melihat semua yang disebut Nabi di doa itu sakarat di badan dan mati di sana. Waliyazubillah. Makanya juga hadis ini pelajaran kepada orang-orang yang punya niat untuk merusak ataupun punya niat untuk mengganggu agama ini. Ini hadis juga merupakan pengingat dan juga teguran bagi siapa saja yang menginginkan agama ini buruk, agama ini rusak ataupun kepada tokoh-tokoh agamanya. Itu orang doakan tentu mata-matai masjid ya. Ini doa dulu kalau kita lagi kuliah dulu suka dibaca oleh imam itu ketika kunut witir, Allahumma alaika, tapi disebutkan nama negara yang zalim, disebutkan. Allahumma alaika bi ini, Allahumma alaika bi ini, Allahumma alaika bi ini, disebutkan. Karena mereka berbuat seperti itu. Artinya mendoakan orang hancur itu juga boleh, asalkan dia memang sudah terlihat kezalimannya. Kalau sebatas dia beda agama tidak boleh doakan seperti itu, nggak boleh. Karena la ikraha fiddin. Sebatas dia punya kelakuan nggak ada urusan. Tapi kalau sudah mengganggu, sudah mencelakai, sudah menghinakan, ini kan Rasul sholat dihina kan? Rasul sholat dikenai atau dikenakan usus, darah segala macam, sudah menghina ibadah. Maka Rasul pun berdoanya udah nggak main-main, hancurkan. Gimana misalkan dia mengganggu tapi KTP Islam dia? Ya doakan kehancuran zalimannya. Doakan dia dihancurkan atas kezalimannya. Atas kezalimannya, bukan karena agamanya, kezalimannya. Karena dalam sebuah hadis Allah bersabda dalam hadis qudsi, la antaqiman nazzalima. Kata Allah itu, sungguh aku akan membalas dendam kepada orang zalim walau ba'dahin, meskipun telah berlalu beberapa waktu. Allah bersumpah dalam hadis qudsi, demi diriku bahwa aku akan balaskan dendam kepada orang zalim atas nama orang-orang yang dizalimi walau ba'dahin, meskipun berselang beberapa waktu setelah itu pasti akan dibalas kezaliman itu. Nah, dari sini kita memahami bahwa Allah itu selalu membalaskan dendam bagi orang yang disakiti kepada orang yang menyakiti. Orang yang menyakiti tidak punya daya upaya, orang yang disakiti, orang yang dizalimi tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan untuk membalas. Tapi Allah nanti akan membalaskan. Allah nanti akan mengenakan hukumannya kepada orang tersebut. Ini hadis Bukhari ini beberapa faedah yang kita bisa petik adalah bahwa sholat terus meskipun kita dikenai najis oleh orang lain. Yang kedua, bagaimana dakwah ini sampai kepada kita dengan luar biasa. Sementara kitanya cuek-cuek saja. Kitanya biasa-biasa saja. Kitanya tidak punya kepedulian. Padahal kalau kita ingin dibantu, ditolong Allah, kita harus menolong agama Allah. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan ada 4 pilar agar kita ini bahagia dunia dan akhirat. Ini kaitan dengan kita belajar agama. Yang pertama adalah rizqul halal, rezeki yang halal. Itu kehalalannya akan berdampak kepada keberkahan hidup kita, keluarga kita, dan seluruh aktivitas kita. Yang kedua apa? Qanaah. Allah Rasulullah bersabda, man qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang dalam keadaan muslim, Islam. Wa ruziqa kifafan, lalu dia diberikan kecukupan rezeki. Wa qannahu Allah, dan dia qanaah di dalamnya. Itu kata Rasul, qad aflaha. Sungguh beruntung orang seperti itu. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang ditakdirkan Islam, kemudian diberi kecukupan rezeki, kemudian dia qanaah atas rezeki itu. Itu yang kedua, qanaah, pilar kebahagiaan. Yang ketiga, ini yang kita bahas, nasrudinillah, menolong agama Allah. Dalam ayatnya, intan surullaha yansurkum. Kalau kau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Menolong kamu dalam usahamu, menolong kamu dalam keluargamu, menolong kamu dalam kepemimpinanmu, menolong kamu dalam kehidupanmu. Jika kita ingin ditolong Allah, maka kita harus menolong agama Allah. Dan menolong Allah enggak mungkin. Yang dimaksud itu menolong agama Allah. Intan surullah, jika kau menolong agama Allah. Seperti dalam hadis, ya gulam ihfazillah, wahai anak muda, kata Rasul, ihfazillah, jagalah Allah. Allah tidak perlu dijaga. Yang maksud adalah jagalah agama Allah. Itu kan dibully juga kita kan? Ya, karena dangkal mereka memahaminya.
Katanya Allah itu kan tidak perlu dijaga. Masya Allah ditolong. Masya Allah ditolong, Masya Allah dijaga. Yang kita jaga, kita tolong adalah agama Allah. Sesuai dengan perintah Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dalam ayat, jika kau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kita ingin Allah menolong kita dalam bisnis kita. Kita ingin Allah menolong dalam kesehatan kita. Kita ingin Allah menolong dalam keluarga kita. Kita ingin Allah menolong dalam kehidupan kita. Maka syaratnya intan surullah, tolonglah agama Allah. Maka orang yang senantiasa menolong agama Allah, hidupnya bahagia. Karena sudah gitu sunatullahnya, kita menolong agama Allah, hidup bahagia. Nah, menolong agama Allah diantaranya adalah menuntut ilmu agamanya. Talabul ilmi, sabar talabul ilmi. Ini talabul ilminya Senin Kamis. Kalau tidak ada uzur, kadang tidak talabul ilmi. Hoream itu maksakan. Ini talabul ilminya gimana? Padahal Islam datang kepada kita dengan susah payah yang kita. Nabi sampai di awuran khusus onta kan, sampai di kita Islam. Kita di sini cuek aja. Tapi ya gitulah manusia, karena ketidaksungguh-sungguhan. Imam Malik pernah mengatakan, gurunya itu bercerita, aku dulu pernah mengajar di Madinah. Suatu hari aku datang, gak ada muridku satu orang pun, illa wahidan, kecuali satu orang. Dialah Imam Malik. Gurunya Imam Malik bercerita, aku dulu pernah mengajar di Madinah, teu aya nu datang masyarakat, illa wahidan, kecuali sendiri. Pas saya lihat, ternyata kamu Malik, Imam Malik ternyata. Madinah tadinya. Kemudian ada juga cerita di Indonesia, saya dengar cerita di media sosial. Mbah Maimun Zubair itu pernah bercerita sama seperti ini. Aku mengajar mengajar kepada masyarakat begitu kita. Dan dari seluruh yang ikut itu tinggal setengah. Dari yang ikut taklim itu, yang bertahan istiqomah tinggal setengah. Jadi maksudnya tuh itu fenomena seperti itu ya sunatullah gitu. Namun dari awal kita 20 nyesa tinggal 10 itu sudah bagus, sudah alhamdulillah. Kalau dari 30 kita pembukaan sekarang nyesa 15 sudah alhamdulillah. Imam Malik mah pernah sorangan. Para ulama juga pernah setengahnya hilang dan lain sebagainya. Santri Gontor dulu pernah tinggal 16 orang. Allah. Yang sekarang ribuan itu. Berapa ribu kurang tahu saya jumlah pastinya, tapi pernah itu mereka tinggal 16 orang. Jadi ya kalau lihat situnya sih memang ya sunatullah begitu, berkurang. Cuman kita harus memaksakan diri supaya istiqomah, karena Islam datang kepada kita dengan kesulitan. Yang keempat, pilar kebahagiaan setelah kita menolong agama Allah adalah merasakan manisnya iman. Dengan cara apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya segala-galanya, prioritas hidup kita. Memutuskan kebijakan dalam politik, lihat ada nggak ridha Allah di situ, ada nggak di situ ridha Rasulullah SAW, tunjuk Rasulullah. Mau memutuskan keluarga, lihat ada nggak ridha Allah. Mau pergi ke acara apa, lihat ada ridha Allah nggak. Mau melaksanakan apa, lihat ridha Allah ada nggak. Kalau sekiranya tidak ada ridha Allah, jangan dilakukan. Itu pilar kita memperoleh kebahagiaan, hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Sebagai disebut dalam tafsir Qurtubi tentang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Caranya 4. Rizqun halal, qanaah, nasru dinillah, halawatul iman. Yang pertama adalah memastikan rezeki halal yang kita pakai, yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita berikan keluarga halal. Yang kedua adalah qanaah, yang ketiga menolong agama Allah, yang keempat merasakan manisnya iman dengan cara menjadikan Allah dan Rasulnya selalu prioritas. Kalau Maroko itu agamanya apa sih? Maroko Islam mazhab Maliki. Kita kan Syafi'i, Maroko Maliki, mazhab resminya. Dan banyak ulama di sana, banyak ulama besar. Dan kita doakan saudara kita agar merahmati ya orang-orang yang gugur wafat di sana, kaum muslimin yang wafat gugur, karena dalam hadis itu termasuk orang yang syahid itu al-mahdum,
orang yang tertimpa reruntuhan. Orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan itu termasuk syuhada. Asyuhada usabah, orang mati syahid itu ada 7, dalam riwayat lain ada 5. Selain yang jihad fisabilillah. Di antaranya adalah mati tertimpa reruntuhan. Tertimpa reruntuhan. Ya gempa bumi kan reruntuhan. 2.000 orang lebih. 2.000 orang ya, di kota Marrakesh. Mudah-mudahan Allah menerima dan merahmati mereka semua dan memudahkan urusan orang-orang yang tertimpa musibah dan tidak meninggal dunia. Dan kita berdoa supaya Allah agar Allah tidak menimpakan musibah seperti itu di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Itu Maroko 6,5 skala Richter. Yang 6,5 itu di kita rada-rada sering mendengar, sebenarnya biasa gitu. Cuman epicentrumnya kalau kita di laut. Dekat ini. Jadi ke daratnya tuh nggak kerasa, paling yang sedikit tempat sendal kan gitu. Yang saya sering gitu. Saya kira ini kemarin tempat sendal goyang gitu. Ternyata emang sudah begini. Goyang-goyang dan begini. Itu lini kita kerasa meskipun 6 atau 7, 6, sekian lah di laut jauh, ke daratnya itu tidak terasa. Tapi kalau di sana tuh pusat gempanya di gunung bebatuan, tuh gunung bebatuannya menimpa masyarakat. Insya Allah Maroko ya. Baik, itu hadis yang ke-520. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan, memberikan kita istiqomah dalam belajar agama. Karena kalau kita melihat penderitaan Rasul mensyiarkan agama begitu rupa, kalau kita tidak punya atensi, tidak punya ihtimam, tidak punya hamasah, tidak punya antusias mempelajari agama, harusnya kita malu dengan sejarah, malu dengan bagaimana Rasul memperjuangkan agama sampai ke kita. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Sekali lagi, istiqomah perlu 3 hal. 1, senantiasa thalabul ilmi. Yang kedua, mujalasah as-salihin. Yang ketiga ini nih, maksakan. Harus maksakan, harus sungguh-sungguh maksain. Kalau nggak maksain nggak jadi-jadi tuh barang. Pak, kalau tidak maksain nggak jadi-jadi tuh barang. Nggak akan jadi. Harus maksakan. Nah, kita masuk ke bab baru. Ini judul baru. Selesai judul yang lama. Judul barunya adalah Kitab Mawaqitus Shalah. Judul besarnya adalah tentang bab waktu-waktu sholat, tetapi pembahasan per hadisnya berbeda-beda. Saya ingin tanya, kita tahu sholat ini 5 waktu begini cara, di Quran ada nggak Pak? Nggak ada. Dari mana tahunya? Dari ulama. Dari hadis. Hadis ke ulama turun-temurun. Al-Quran mah hanya menggambarkan isyarat-isyaratnya. Sholatlah ketika matahari berada di mana, ya, ketika siang itu condong kemana, ketika sore. Kalau kita nggak baca hadis, nggak belajar hadis, nggak paham tuh sholat itu gimana, nggak tahu berapa waktu sholat, nggak paham. Dari mana tahunya? Dari hadis. Furidat alaikum khamsus sholawat, diwajibkan atas kalian sholat 5 kali. Sebutkanlah situ as-subhu wal zuhru wal asru wal maghrib wal isya. Tuh, kita tahu 5 waktu sholat dari hadis. Kalau hanya baca Quran tidak cukup. Makanya sumber hukum Islam itu harus dan wajib mengikuti metode para ulama. Apa itu? 1, Al-Quran. 2, Al-Hadis. 3, akal. Akal kolektif namanya ijma. Akal sendiri namanya qiyas, ijtihad. Itu metode ulama memahami agama. Kadang di kita sok-sokan baru belajar agama 4 tahun, 3 tahun. SHG, sarjana alam gaib kan gitu. Kemudian setelah sarjana alam gaib, kemudian dosen nata tara datang gitu kan. Karena diajarkan dengan baik, rek datang terjadi daya undangan ke mana. Kaduana rek datang mencret terjadi daya wae. Setelah itu mengatakan nahnu rijal wa hum rijal. Hum rijal wa nahnu rijal. Kemudian dia beristilah sendiri, ada dalil, diolah sendiri jadi hukum. Ya nggak bisa. Kita harus mengikuti para ulama bagaimana memilih dan menentukan hukum. Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Harus 4 itu. Kalau nggak 4 itu melenceng kita memahami agama, pasti melenceng.
Ijma itu akal, produk akal tetapi kolektif para ulama. Nah, akalnya ini akal ulama bukan akal kita, Pak. Ya, Quran, hadis, akal kolektif yang namanya ijma dan akal pribadi yang namanya qiyas atau ijtihad. Ini yang dimaksud akal ulama, bukan akal kita. Istimewa sama Istimewa merapat, Pak. Istimewa merapat atau Bukan istimewa, ijma. Ijma ini, Mas. Ijma konsensus. konsensus. Istimewa Ijma. Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu teori yang dikemukakan oleh para ulama, terutama Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Udah baku itu. Kita kalau melenceng memahami agama keluar dari itu udah jauh sana melenceng itu. Dan akal di situ baik ijma maupun qiyas itu adalah uqulul ulama, akalnya ulama. Bukan akal kita. Akal kita mah kata orang juga nah akal micin gitu. Akal micin, ampas kelapa gitu. Atau ada yang mengatakan nanti Indomie maaf bereknya. Apa akal mie gitu makan segala macam. Yang kita maksud akal ulama, pikiran ulama. Jadi ijma dan qiyas itu adalah akal ulama. Kalau ijma itu kolektifnya, kalau qiyas itu pribadi-pribadi. ulama yang mana? Ulama yang kompeten, ulama yang kredibel. Yang apa? Salaf. Syaratnya ada 17 dan 23 dalam kitab lain. Hafal Quran dan hadis, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluknya, hafal kemudian kaidah usul fikih, kemudian hafal hadis, setelah hafal Quran hafal hadis ya. Kemudian mantiknya juga, kemudian tafsirnya, asbabun nuzulnya, nasikh mansuknya, muqayyad amnya, am khos, muqayyad mutlak, kemudian segala macam itu dipahami. Ada sekitar 17 sampai 27 syarat menjadi seorang mujtahid. Urang mah hiji-hiji lagi acan. Tinu 27 hiji lagi acan. Quran teu hafal, hadis teu hafal. Itu Bahasa Arab teu hafal. ayat Quraisy. Pak Quraisy ahli tafsir, hafal Quran. Dan mengerti asbabun nuzul, beliau mengarang kitab tafsir. Kalaupun ada perbedaan pendapat dalam beberapa, tentu kita koreksi pendapat yang salahnya. Tapi tafsir beliau secara umum diterima. Nah kita ini dari syurutul ijtihad, dari 27 syarat ijtihad itu satu gente. Syurutul mufassir 17, syarat menjadi ahli tafsir 17. Mengetahui, menghafal Quran, hafal hadis, hafal riwayat, hafal asbabun nuzul, hafal makiyah madaniyah, hafal awalu manazal wa akhiru manazal. Kemudian bahasa Arabnya juga seluk-beluk detailnya tahu. Kemudian di situ selain bahasa Arab balagonya juga di sana qawaid tahu sorongnya segala macam. Hiji nage acan lah. Jadi sudah tidak berlaku lagi tuh istilah-istilah ini aro kama kuntu raaitu dan sebagainya. Ini nggak bisa lagi gitu. Ya, karena kita sudah terhambat dengan jadi indiro ana aro dan kita bukan itunya. Sudah lengkap, ulama sudah belegedegantah sampai tinggal dipelajari. Silahkan dipelajari. Dan sudah tuntas kan. Ulama. Tidak ada pendapat sekarang yang tidak dibahas oleh para ulama zaman dulu. Semua yang jadi bahan perdebatan sekarang itu sudah dituntas dikupas oleh ulama terdahulu. Yang gampang mah 4 imam mazhab aja lah. 4 imam mazhab itu. Jadi jangan dinolkan lagi sekarang teh. Contoh misalkan bab kunut terus tanpa saya udah tuntas kunut teh. Tinggal mau ikut kunut berarti ikut Imam Syafi'i, yang enggak kunut ikut imam yang yang kunutnya sebelum itidak gitu. Udah beres itu aja. Untung capek-capek lah. Geus, memang lu pinter ti urang. Sapinter-pinterna ulama Indonesia, punten ya. Sapinter-pinternya ulama Indonesia baik di kalangan NU, Persis, Muhammadiyah, Salafi, Tablighi, semua udah mau aya juga Imam Syafi'i tuh. Iya, pengarang kitab penyusun kitab hadis Sahih Bukhari ini ikut mazhabnya Syafi'i. Iya, saboleh kedengan kieu hadisna ngiring mazhabnya Syafi'i. Imam Hajar Asqalani ngiring Syafi'i, Imam Nawawi ngiring Syafi'i, Imam Fakhruddin ngiring Syafi'i. Sanes bangsa-bangsa urang kieu ngiring Syafi'i teh. Ulama nu kahot nu gerot sendiri seperti ini
ujungnya ke Asyafi'i kan yang dinisbatkan. Makanya sesudah Rasul meninggal, kemudian 10 abad kemudian, apakah tidak ada ulama gitu? Apakah? Tidak ada ulama seperti mereka. Balatap aja ulama. Setelah 10 abad. Ulama. Banyak, sangat banyak sekali. Hanya saja yang tertulis mazhabnya cuma 4. Ada mazhab Asy-Sya'bi, ada mazhab Al-Zahiri, ada mazhab An-Nakh'i, ada mazhab Al-Laitsi, ada mazhab Sufyan bin Uyainah, ada mazhab dan banyak. Puluhan mazhab. Tetapi yang dibukukan oleh muridnya 4 yang terabadikan istilahnya, terdokumentasikan tuh 4. Imam Syafi'i ditulis oleh muridnya namanya Rabi bin Sulaiman. Imam Abu Hanifah ditulis mazhabnya oleh muridnya Imam Abi Syaibah dan Abu Yusuf. Imam Malik dituliskan oleh muridnya, kemudian Imam Ahmad juga dituliskan oleh murid-muridnya. Jadi jasa para murid inilah yang menyusun mazhab itu menjadi tertib, menjadi mandiri begitu. Ulama-ulama sebelum mereka tidak terdokumentasi mazhabnya, tapi itu ada banyak berserakan di buku-buku fikih mazhab. Imam Syafi'i menukilnya, Imam Malik menukilnya, Imam Abu Hanifah menukilnya, mazhab-mazhab tersebut karena tidak sempat dituliskan. Dan bukan hanya fikih kan tadi ya? Bukan hanya fikih. Dalam tafsir ada Sa'id bin Musayyib, ada kemudian Sa'id bin Jubair, ada banyak sekali ahli tafsir ya. Sa'id bin Musayyib, kemudian para ahli tafsir setelah Ibnu Abbas itu banyak gitu. Cuman yang dilestarikan dan sampai ke kita itu hanya beberapa orang. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir setelah itu tafsir Ibnu Abbas, ada yang sampai kita, tafsir Qatadah, tafsir Ad-Dhahhak, tafsir Muqatil, tafsir Mujahid sampai ke kita, Ikrimah sampai ke kita karena dicatat. Tapi kitab yang mandiri seperti tafsir Ali bin Abi Thalib terhadap Quran, tafsir Umar bin Khattab terhadap Quran tidak dibukukan. Ya. Tidak ada. Yang dibukukan itu tafsir-tafsir setelah generasi mereka. Karena di generasi Umar, Ali, Utsman dan Abu Bakar Siddiq mereka tidak sempat menuliskan itu. Sibuk dengan pengembangan Islam, sibuk dengan pendirian fondasi pemerintahan Islam. Ya. Zaman Khulafaur Rasyidin itu bukan zaman penulisan kitab, sehingga adanya itu setelahnya. Tapi kalau ditanya apakah ulama itu ada dan banyak sebelum Imam Mazhab, banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan tabi'in semuanya ulama, bisa dikatakan begitu. Kita menyebutnya a'immatut tabi'in. Kita menyebutnya sebagai salafus saleh. Kita menyebutnya sebagai khairul qurun, generasi terbaik, para imam pilihan terbaik dan juga generasi salafus saleh. Nah, kita ini yang datang belakangan, generasi mecin, generasi yang datang nage Senin Kamis kata taklim nage teu bisa maca kitab, teu paham bahasa Arab, nyamboya ikutlah salah satu pendapat imam gitu kan. Minimal kalau lihat dalil hadisnya ada nih, lihat kira-kira pendapat ulama tentang hadis ini bagaimana, biar kita pemahamannya terpandu, pemahamannya terbingkai gitu. Contoh misalkan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh orang itu minum sambil berdiri. Coba kalau kita benar-benar dari akal kita memahaminya, udah langsung diharamkan itu. Yang minum berdiri diharamkan. Kan ada hadisnya la yashrabanna, lam taukid, lam nahiyah, nunnya nun taukid. Benar-benar tidak boleh orang itu minum sambil berdiri. Lalu dia kemana-mana menyalahkan orang minum sambil berdiri, bahkan mungkin mendosakan, bahkan mungkin membid'ahkan orang yang minum sambil berdiri. Tapi kalau kita baca ulama membingkai hadis tentang minum berdiri itu bukan satu. Hadisnya ada beberapa. Rasul pernah juga minum sambil berdiri, sahabat juga pernah minum sambil berdiri. Akhirnya kesimpulan dari para ulama, minum sambil berdiri itu adalah afdal. Tapi minum sambil duduk itu afdal. Tetapi berdiri pun tidak apa-apa. Sekali-kali darurat. Lihat kondisi. Jadi sama seperti kencing. Jadi jatuhnya ke afdalan nanti. Itu kalau kita membingkaikan pemahaman dalil kita kepada ulama gitu. Kalau sendiri mana? Ini paling yang kita sedang bahas bab sholat saja. Bagaimana kita tahu sholat itu 5 waktu? Kan dari ulama mencontohkan kepada kita kan. Karena kita nggak paham secara langsung. Saya akan baca hadisnya di sini.
Di hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang sholat 5 waktu. Tapi tetap praktek nama kita juga dari ulama tahunya. Dari mana kita? Tahunya dari ulama. Maka rendah-rendah hatilah kita. Kalau ada apa-apa kembalikan kepada ulama. Bagaimana ulama menafsirkan ayat ini, bagaimana ulama menafsirkan hadis ini, mensyarah hadis ini. Jangan ayat dipahami sendiri lalu disimpulkan sendiri. Jangan hadis dipahami sendiri disimpulkan sendiri. Karena apa? Bekal pemahaman kita, pondasi pemahaman kita belum cukup. Takwil kan. Akhirnya kemana-mana. Akhirnya nanti buah-buah ujungnya mah. Akhirnya punya buah-buah ujungnya. Kan itu kan bahaya. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.